Kita kembali lagi pada materi selanjutnya dari aplikasi fungsi linier. Yang pertama kali ini kita akan membahas tentang aplikasi fungsi linier pada fungsi permintaan dan penawaran ya. Ini merupakan teori yang sangat umum sekali dipelajari di ilmu ekonomi ya, khususnya terkait dengan jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan serta nanti keseimbangan pasar. Sebelum membahas tentang bagaimana aplikasi dari matematika ketika dihubungkan dengan fungsi permintaan dan penawaran, saya terlebih dahulu akan menjelaskan bagaimana secara singkat teori dari permintaan dan penawaran ya. Karena teman-teman semua mungkin tidak semuanya berasal dari jurusan IPS ya, sehingga tidak mendapatkan pembahasan tentang fungsi permintaan dan penawaran pada saat SMA-nya ya. Oke, pertama fungsi permintaan ya. Fungsi permintaan itu kalau kita kaitkan dengan perilaku ekonomi itu menjelaskan tentang perilaku dari konsumen ya. Perilaku dari konsumen itu tidak lain adalah untuk memaksimalkan tingkat utilitas ataupun kepuasan dari individu ataupun rumah tangga. Dari mana tingkat utilitas itu bisa dimaksimalkan? Salah satunya adalah dengan memaksimalkan konsumsi barang ataupun jasa ya. Sehingga dari situ kita bisa turunkan menjadi fungsi permintaan yang bisa dituliskan dalam persamaan fungsional, hubungan fungsional, yakni quantity demand untuk barang X itu merupakan fungsi dari harga barang X, harga barang Y, kemudian pendapatan, taste gitu ya. Terus itu adalah cita rasa, kemudian A itu adalah advertising ataupun iklan ya. Kalau kita asumsikan ceteris paribus ya, bahwa semua variabel selain harga dari barang X itu konstan, tidak berubah, maka untuk jumlah barang yang diminta itu hanya dipengaruhi oleh harga barang X itu sendiri. Untuk fungsi permintaan, hubungan antara jumlah barang yang diminta dan harganya itu adalah negatif ya. Jadi bisa ditunjukkan dengan garis atau kurva permintaan yang slope-nya adalah negatif atau decreasing ya. Jadi ketika P1 maka Q-nya itu adalah Q1 yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah barang Q2 ya, di mana Q2 itu adalah ketika harganya lebih rendah dibandingkan dengan harga P1-nya atau sebelumnya ya. Jadi ketika P2 itu jumlah barang yang diminta itu lebih banyak dibandingkan dengan ketika harga sama dengan P1. Sehingga dalam proses penjelasan tentang fungsi permintaan kita bisa sampaikan bahwa semakin barang itu mahal atau more expensive, the less quantity demand. Jadi semakin sedikit jumlah barang yang diminta ya. Satu sisi dari keseimbangan pasar sudah kita pelajari, yakni fungsi permintaan. Satu sisi lainnya adalah fungsi penawaran atau supply ya. Jadi kalau fungsi permintaan tadi menjelaskan tentang perilaku dari konsumen, maka fungsi penawaran itu menjelaskan tentang perilaku dari produsen, di mana motif ataupun insentif dari seorang produsen itu adalah untuk mencari profit yang optimal atau memaksimalkan profit. Dengan cara apa gitu ya? Dengan cara menjual barang lebih banyak atau memproduksi dengan harga ataupun biaya yang lebih sedikit ya. Sehingga kalau dalam persamaan fungsional kita bisa tuliskan quantity supply untuk barang X itu dipengaruhi oleh harga barang X itu, kemudian dipengaruhi oleh harga barang Y, dan dipengaruhi oleh struktur biaya yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Kemudian ceteris paribus gitu ya, untuk seluruh variabel kecuali harga dari barang X itu kita anggap konstan, maka fungsi permintaan itu kemudian bisa dituliskan dalam bentuk fungsional. QSX ataupun quantity supply untuk barang X itu dipengaruhi oleh fungsi harga
barang X itu. Hubungannya positif ya. Jadi ketika harga barang itu mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu akan semakin banyak. Kenapa? Semakin banyak karena bagi seorang produsen, ketika barang itu semakin banyak yang ditawarkan dan semakin banyak terjual, maka profit yang diterimanya itu akan semakin banyak pula. Dan ini bisa kita gambarkan dengan grafik ataupun kurva permintaan yang kita bisa lihat ya, bahwa slope-nya adalah positif atau increasing. Jadi P2 itu lebih kecil dibandingkan dengan P1. Ketika P2 kemudian naik menjadi P1 gitu ya, kuantitinya itu bertambah dari Q2 menjadi Q1, di mana Q2 itu lebih kecil dibandingkan dengan Q1. Sehingga di fungsi penawaran kita bisa sampaikan bahwa the higher of the price, semakin tinggi harga satu barang, the more quantity supply. Jadi semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan ya. Jadi itu yang kemudian secara teoritis antara permintaan dan penawaran untuk membekali gitu ya pembahasan kalian tentang keseimbangan pasar pada matematika ekonomi dan bisnis ya. Selanjutnya ketika kalian udah mempelajari dan juga memahami tentang bagaimana fungsi permintaan dan penawaran secara teoritis, maka kita lanjutkan dengan bagaimana model matematis baik itu permintaan dan penawaran untuk fungsi linear ya. Tadi udah kita asumsikan bahwa masing-masing permintaan dan penawaran itu ceteris paribus hanya dipengaruhi oleh harga dari barang X itu sendiri ya. Sehingga di sini untuk fungsi permintaan ya, Q dx itu merupakan fungsi dari harga, di mana kita tuliskan untuk fungsi linearnya adalah A plus BP ya, atau P dx itu sama dengan A plus BQ. Untuk fungsi aslinya itu adalah Q dx sama dengan A plus BP, di mana A lebih besar daripada 0 dan B-nya itu lebih kecil daripada 0 ya. Beta ini kemudian menjelaskan bahwa hubungan antara P dan Q itu saling berkebalikan atau negatif ya, ditunjukkan dengan slope yang turun ya. Kemudian P dx sama dengan A plus BQ ini merupakan inverse functionnya atau fungsi balikan dari fungsi aslinya tadi ya, karena secara matematis kita bisa bolak-balik satu fungsi menjadi fungsi atau dependen terhadap variabel lainnya ya. Kemudian untuk fungsi penawaran itu bisa kita tuliskan dengan persamaan yang sama gitu ya. Ini adalah S gitu ya, ini adalah S, jadi Qsx gitu ya sama dengan A plus BP, atau Psx sama dengan A plus BQ, di mana kedua parameternya antara konstanta dan juga slope-nya itu keduanya itu positif ya, ditandai dengan slope yang naik, yang tadi seperti yang saya sampaikan di sini ya, yang ini ya. Kemudian kita udah tahu ya secara teoritis dan juga matematis bagaimana fungsi permintaan dan penawaran. Tinggal kita mengkaitkan antar penawaran dan permintaan itu menjadi satu pembahasan ya yang utuh, yakni ketika kita berbicara tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu dicapai jika demand sama dengan supply ya, baik itu melalui fungsi harga atau melalui fungsi kuantitas ya. Kalau digambarkan bentuknya adalah seperti ini. Yang biru adalah fungsi supply, kemudian yang hijau adalah fungsi demand. Intersection antara supply dan demand itu adalah kita sebut sebagai kondisi equilibrium ataupun keseimbangan, di mana PE dan QE itu adalah kondisi harga dan juga jumlah barang pada kondisi keseimbangan. Jadi bagaimana caranya kita mencari harga dan juga jumlah barang pada kondisi keseimbangan? Ya kita tinggal samakan saja gitu ya antara demand dan supply-nya. Kita beralih ke contoh. Jadi di sini ada dua persamaan, P sama dengan min 2Q plus 50 dan P sama dengan setengah Q plus 25 ya.
kita bisa tahu mana fungsi demand dan fungsi permintaan dengan melihat nilai A dan B-nya gitu ya. Terutama nilai B-nya nih ya. Nilai B-nya yang kalau negatif berarti menunjukkan dia fungsi permintaan, sementara kalau positif berarti dia merupakan fungsi penawaran. Jadi kita bisa lihat ya, untuk fungsi permintaan itu ada yang di atas ya, karena B-nya sama dengan min 2. Kemudian kalau diminta untuk mencari keseimbangan pasarnya antara harga dan Q-nya, maka kita bisa tuliskan PD sama dengan PS atau harga permintaan sama dengan harga penawaran. Kita tuliskan min 2Q plus 50 sama dengan setengah Q plus 25. Kemudian kita bisa lakukan ini ya, pembalikan gitu ya. Sebelah kiri yang ada Q-nya kita geser ke sebelah kiri, sementara yang angka kita geser ke sebelah kanan. Jadi min 2,5 Q sama dengan min 25, Q-nya sama dengan 10. Kita substitusikan nih ke salah satu fungsi, baik itu penawaran atau permintaan. Kita ambil yang sederhana saja, yakni fungsi penawaran. P sama dengan setengah Q plus 25, kemudian sama dengan setengah dikali dengan 10 ya, ditambah dengan 25, hasilnya adalah 30. Jadi pada kondisi keseimbangan itu tercapai jika harganya sama dengan 30 dan Q-nya sama dengan 10 ya. Itu merupakan penjelasan bagaimana kita menentukan keseimbangan barang dan harga dengan fungsi permintaan dan penawaran yang sudah diketahui ya. Saya kira itu. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pembahasan tentang keseimbangan pasar dengan memasukkan pajak dan subsidi ke dalam persamaan kita. Terima kasih, kita cukupkan dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.